Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Ramadan dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah wajib materi masa kemerdekaan. Berikut ini penjelasannya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang dan tanggal 8 Ramadan 1364 menurut kalender Hijriah yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Drs Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. 1. Latar belakang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Jumbi Kosakai berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga Dokuritsu Jumbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesianya. Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Medjodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan diberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak untuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai timpang. Karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro Jepang, Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan pada Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia dengan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Soleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri.
bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang atau Gunsei untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein atau Medan Merdeka, tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Meda, di Jalan Medan Merdeka Utara atau Rumah Maeda di Jalan Imam Bonjol 1. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia sebelum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada pukul 10 pagi 16 Agustus, keesokan harinya di kantor Jalan Pejambo nomor 2, guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia semakin memuncak, dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah menjadi peristiwa Rengas Dengklok. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang termasuk Hairul Soleh, Soekarni, dan Wikana terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Mereka bersama saudara Nigih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain. Mereka membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, dan Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Subarjo, melakukan perundingan. Mr. Ahmad Subarjo menyetujui tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengatur Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing, mengingat bahwa Hotel Des Indes atau sekarang Kompleks Pertakuan di Harmoni tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam. Maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya, sekarang gedung Museum Rumusan Teks Proklamasi, sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia. 3. Pertemuan Soekarno atau Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf ke-16 Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikan di Hindia Belanda tidak mau menerima Soekarno-Hatta yang diantar oleh Tadashi Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Untuk menerima kedatangan rombongan tersebut, Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Rauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura. Apakah itu sikap seorang periwal yang bersimat Gusindo, ingkar janji agar dikasihani oleh sekutu? Akhirnya Soekarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI. Mungkin dengan cara pura-pura tidak tahu melihat perdebatan yang panas itu, Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokyo, dan dia mengetahui sebagai periwa penghubung Angkatan Laut atau Kaigun di daerah Angkatan Darat atau disebut Kugun. Dia tidak punya wewenang memutuskan.
Setelah dari rumah Nishimura, Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda, kini Jalan Imam Bonjol nomor 1. Diiringi oleh Miyoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Setelah menyapa Soekarno-Hatta yang ditinggal berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Sukarni BM Diah Sudiro Mbah dan Sayuti Melik yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut. Tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan Kokas itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini, Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti transfer of power. Bung Hatta, Subarjo, BM Diah, Sukarni, Sudiro, dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima, tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan. Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Al-Jerman milik Mayor Laut dari Dr. Herman Kaldeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, dan sekarang disebutnya Jalan Proklamasi nomor 1. 4. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. S. Mohatta, dan M.R. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. S. Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir di antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan yang pengerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latif Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Suhut untuk tugas tersebut. Seorang pengudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih atau sang saka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada kebangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian, terbentuklah Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sebetulnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian setelah Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional.
5. Cara penyebaran teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikuti pembahasan di bawah ini. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di hari itu juga teks proklamasi telah sampai di tangan kepala bagian radio dari kantor Domei, sekarang kantor berita Antara. Waidan B. Palnawan ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahrudin. Kemudian ia memberitakan F. Wus, seorang Markonis, supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Berdua kali F. Wus melaksanakan tugasnya. Masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar melalui udara. Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palnawan tetap meminta Evus untuk terus menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 4 saat siaran. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara di Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Yusuf Nodipuro, seorang pembaca berita di radio Domei, ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susilo Harja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Usaha dan perjuangan para pemuda dalam menyebarluaskan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 membuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang membuat berita proklamasi. Beberapa tokoh membuat yang berjuang melalui media pers antara lain BM Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan Respect Our Constitution Agustus 17. Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi. Terdiri dari ada Tuku Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, AA Hamidan dari Kalimantan. Sekian penjelasan tentang materi masa kemerdekaan. Mohon maaf atas kesalahannya, dan sekian, terima kasih.